Oke, selamat pagi adik-adik semua, khususnya yang angkatan 2021. Jadi tujuan kalian diundang pada kegiatan pengarahan hari ini, secara khusus itu terkait dengan persiapan kalian menuju pengambilan mata kuliah skripsi. Ya, sebagaimana yang kalian ketahui, semester depan ini kalian kan akan mulai masuk ke semester 7. Jadi sebagian dari kalian itu akan mengikuti magang dan sebagian lainnya yang semester lalu mengikuti magang itu akan mengambil mata kuliah konsentrasi. Nah, dalam pelaksanaan baik kegiatan magang yang akan kalian lalui semester depan ataupun yang akan mengambil mata kuliah konsentrasi, silakan dicek kembali dengan masing-masing PA. Itu semestinya kalian sudah bisa mengambil mata kuliah skripsi, ya. Jadi untuk pertimbangan nanti itu silakan dengan masing-masing PA. Jadi pada saat mata kuliah skripsi itu dimungkinkan untuk diambil berbarengan bagi yang masih ikut magang ataupun yang mengambil mata kuliah konsentrasi, dengan catatan semester depan, artinya semester 8, itu kalian tidak ada mata kuliah yang harus diambil lagi. Gitu. Oke. Nah, untuk ketentuan pengambilan mata kuliah skripsi, saya share screen dulu untuk ininya, alurnya. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat di kalian ya untuk share screen saya. Jadi ketentuan atau syarat umum atau informasi umum yang perlu kalian ketahui juga. Jadi nantinya kalian ketika akan mengajukan skripsi, tentu kalian harus KRS-an dulu. Jadi dipastikan kalian misalkan berdasarkan hasil diskusi dengan masing-masing dosen PA, itu kalian dicek pastikan minimal sudah menempuh 120 SKS. Dan tertera di pengambilan KRS semester depan. Itu syarat pertama. Kemudian untuk pengajuan topik nantinya, topik skripsi, itu dilakukan lewat SIA di bagian menu karya akhir. Gitu. Oke. Jadi minimal kalian harus sudah menempuh 120 SKS untuk bisa mendaftar ataupun mengakses di karya akhir tersebut. Kemudian untuk topik skripsi, itu diharapkan sesuai dengan konsentrasi yang sudah kalian pilih, baik itu MSI, RIP, ataupun keamanan cyber. Nah, untuk skripsi itu sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu seminar proposal dan sidang skripsi. Ya. Jadi untuk di awal kalian tentu harus menyusun proposal dulu dan akan dibimbing oleh dosen pembimbing, kemudian melakukan ujian proposal atau seminar proposal. Setelah itu dinyatakan layak, baru melakukan riset dan diakhiri dengan sidang skripsi. Ya. Nah, untuk Dewan Penguji, itu terdiri atas 2 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji yang berasal dari baik dari prodi ataupun luar prodi, namun masih tetap dalam satu jurusan TI atau Teknik Informatika. Tentunya nanti dalam pemilihan dosen pembimbing ataupun dosen penguji itu menyesuaikan dengan bidang riset ataupun topik skripsi yang adik-adik ambil. Itu. Nah, kemudian untuk ujian proposal atau seminar proposal itu bersifat terbuka. Terbuka dalam artian itu bisa dihadiri oleh audiens. Dalam hal ini tentunya harus wajib dihadiri oleh mahasiswa SI dengan minimal 10 orang sebagai peserta.
Jika kurang dari ketentuan itu, maka ujian proposal kalian akan dibatalkan dan diatur ulang untuk penjadwalan berikutnya. Oke. Dan wajib menyiapkan 1 orang mahasiswa sebagai moderator. Nanti untuk teknis moderator itu silakan ditanyakan ke kakak tingkat kalian yang sudah mengambil skripsi. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ada ketentuan minimal peserta 10 orang. Ya. Terus bagaimana jika kurang dari 10? Maka ujian kalian ditunda dulu, di-reschedule oleh pihak jurusan. Dan ini sudah sering cukup terjadi, ya. Karena kurangnya peserta, maka terpaksa dibatalkan dulu. Itu untuk ujian proposal. Nah, sedangkan kalau ujian skripsi itu bersifat tertutup, yang hanya dihadiri oleh Dewan Penguji. Jadi ingat, untuk Dewan Penguji itu ada pembimbing dan 2 dosen penguji. Dan tentunya adalah mahasiswa yang akan ujian skripsi. Oke. Jadi ini perbedaan, kalau di proposal itu wajib dihadiri oleh mahasiswa, kemudian kalau ujian skripsi hanya Dewan Penguji dan mahasiswa yang akan ujian. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk alurnya bagaimana? Alurnya yang pertama kalian tentu harus menentukan topik riset dulu. Ya. Topik riset diperoleh dari mana? Dari macam-macam. Misalkan kalau ada yang sebelumnya sudah magang ataupun sekarang akan magang, itu silakan coba digali di tempat magang tersebut, kira-kira ada enggak topik yang misalkan secara keilmuannya bisa dianalisis lebih dalam. Kalau kemarin misalkan bagi adik-adik yang sudah magang ataupun yang akan magang, itu tentu tuntutan utamanya adalah produk hasil magang. Nah, dari produk hasil magang ini, kalian coba bisa didiskusikan dengan calon dosen pembimbing, PA, ataupun dengan saya selaku Korprodi, kira-kira bisa enggak diangkat ataupun digali dari sisi keilmuannya untuk diajukan sebagai topik riset, khususnya dalam hal ini ya topik skripsi. Tuh. Atau bisa juga adik-adik ikut hadir pada sesi riset sharing yang dilakukan oleh kelompok riset. Kelompok riset ini yang digagas oleh dosen. Misalkan ada kelompok riset ACE, Executive Information System, itu ada Pak Ardui, Bu Yudia, Pak Danu, dan yang lainnya di sana. Ataupun kalau saya misalkan di bidang machine learning ataupun computer vision, ada kelompok riset VVIP namanya. Jadi silakan kalian bisa hadir di sana untuk menggali ide yang sekiranya mungkin ada topik-topik yang bisa kalian jadikan bahan untuk topik skripsi. Nah, kemudian jika kalian sudah menentukan topik, kalian bisa langsung mulai untuk berdiskusi terkait dengan topik dengan calon dosen pembimbing 1. Ya. Dengan calon pembimbing 1, kalian coba diskusi dulu kira-kira dengan topik yang akan kalian ajukan itu bisa enggak diangkat sebagai topik, sekaligus secara informal meminta kesediaan beliau untuk membimbing kalian nantinya. Gitu. Nah, jika pada saat diskusi topik ini si calon dosen pembimbing 1 menyetujui ataupun mungkin bisa mengarahkan ke dosen yang lain, itu silakan dilakukan. Ya. Nah, misalkan in case itu untuk dari dosen calon pembimbing 1 sudah menyetujui, maka kalian bisa langsung mengajukan topik riset tersebut ke SIAK, khususnya di bagian karya akhir. Nanti kalian bisa memasukkan judul penelitiannya, kemudian isian-isian lainnya, termasuk juga nanti kalian yang akan memilih nama dosen pembimbing 1 tersebut, sesuai dengan kesepakatan saat diskusi. Oke. Kemudian untuk judul, misalkan kalau belum fix, itu silakan dituliskan sesuai dengan gambaran awal dulu. Karena untuk judul ini nanti masih bisa diubah sampai akhir proses skripsian. Ya.
Nah, kemudian setelah kalian mengajukan topik riset atau topik skripsi kalian lewat karya akhir, dengan sudah memilih dosen pembimbing satu, nanti silakan kalian secara personal, notifikasi by WA ataupun media komunikasi lainnya, itu menyampaikan bahwa kalian sudah mengajukan topik riset tersebut. Nanti dosen pembimbing satu akan menyetujui ataupun bahkan bisa juga menolak, misalkan kalau kalian sebelumnya tidak ada komunikasi, kan gitu. Maka langkah baiknya sebaiknya lakukan diskusi informal dulu sebelum ke pengajuan ke sistem karya akhir. Nah, jika dosen pembimbing satu sudah menyetujui usulan kalian, barulah nanti dari prodi akan mendapatkan notifikasi. Ya. Jadi setelah dosen pembimbing setuju, maka saya selaku core prodi akan mendapatkan notifikasi lewat sistem karya akhir bahwa ada usulan yang memerlukan assigning untuk pembimbing 2. Nah, nanti untuk pembimbing 2, itu nanti saya yang akan menentukan berdasarkan pertimbangan kesesuaian topik serta beban ataupun jumlah bimbingan aktif dari dosen-dosen yang tersedia. Gitu. Nah, apakah misalkan mahasiswa bisa mengajukan calon dosen pembimbing 2? Memungkinkan sebenarnya, tapi nanti itu tetap atas pertimbangan dari saya selaku core prodi, apakah itu memang bisa dilakukan ataupun mungkin dialihkan ke dosen yang dari segi beban itu masih relatif aman, kemudian menyesuaikan juga dengan topik riset kalian. Nah, tentunya kembali disampaikan seperti yang sudah diterangkan pada slide sebelumnya, untuk dosen itu, dosen pembimbing tidak terbatas pada dosen di prodi SI. Memungkinkan dari dosen PTI, Ilkom, ataupun TRPL. Ya. Tentunya yang memang sudah berkesesuaian dengan topik riset kalian. Jadi jangan terbatas pada dosen-dosen hanya di prodi SI saja. Kita di dosen itu kan satu jurusan. Ya. Jadi itu silakan disesuaikan. Nah, setelah penentuan dosen pembimbing untuk pembimbing 2, nanti si calon dosen pembimbing 2 ini akan mendapatkan notifikasi terkait dengan usulan dari core prodi tersebut. Nah, dia juga sebenarnya bisa berhak menyetujui ataupun menolak. Nah, kalau menolak, misalkan nanti saya selaku core prodi akan mencarikan dosen pembimbing 2 yang lainnya. Tuh. Namun jika sudah disetujui, maka untuk proses bimbingan itu sudah bisa mulai dilaksanakan. Jadi silakan kalian sepakati dengan dosen pembimbing masing-masing, baik satu ataupun 2, terkait dengan teknis bimbingan seperti apa. Kadang ada misalkan beberapa dosen itu, misalkan pembimbing 1, pembimbing 2, dia bikin sesi diskusi itu berbarengan. Jadi kalian sekali bimbingan untuk ke 2 dosen masing-masing. Ada juga yang minta terpisah dan yang lainnya. Nanti silakan disepakati dan dikomunikasikan dengan baik-baik. Nah, untuk proses bimbingan itu sebenarnya secara pedoman akademik itu ada standar minimal, misalkan kalau tidak salah itu ada 8 kali proses bimbingan untuk masing-masing dosen pembimbing. Namun kembali lagi dengan gini, apa tuh namanya? Dengan dosen pembimbing, tentu masing-masing sudah memiliki standar kelayakan atau pertimbangan bahwa oh misalkan apa yang sudah kalian bikin itu sudah layak untuk diajukan ujian proposal. Ataupun misalkan kalau dirasa belum, tentu dosen tersebut akan memberikan catatan revisi kembali. Jadi silakan dicermati dengan baik ya untuk proses bimbingan. Nah, jika misalkan kedua dosen pembimbing itu sudah melakukan ACC atau menganggap proposal kalian sudah layak untuk maju, maka silakan untuk mengunggah dokumen proposal yang akan diujiankan. Kemudian untuk perlu dicermati juga,
nanti pada saat di sistem karya akhir tersebut, kalian akan melakukan proses bimbingan di sana. Ya. Jadi misalkan secara offline kalian bertemu, nanti kalian menyampaikan topik yang telah dibimbingkan ataupun didiskusikan di sistem karya akhir. Jadi semacam, kalau dari segi tampilan, mungkin kalau kalian pernah lihat media sosial Facebook atau ini, kalian semacam bikin thread, nanti di sana saling replay untuk ininya, untuk diskusi topiknya. Itu biasanya. Tapi nanti secara teknis itu bisa dikomunikasikan lagi. Jadi paling tidak ada histori kalian melakukan proses bimbingan lewat sistem karya akhir. Nah, nanti untuk dosen jika sudah merasa oke, masing-masing dari dosen pembimbing, baik satu ataupun dua, itu akan melakukan ACC di sistem karya akhir. Jika kedua dosen ini sudah ACC, kalian akan diminta untuk mengunggah file ataupun dokumen proposal yang akan kalian ujiankan. Tentunya sesuai dengan versi terakhir yang sudah di ACC oleh kedua dosen pembimbing. Nah, nanti jika kalian sudah mengunggah dokumen proposal yang akan diujiankan, selanjutnya saya selaku Korprodi akan mendapatkan notifikasi untuk menentukan dua dosen penguji. Ya. Tentunya dosen penguji ini dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik ataupun yang setidaknya mendekati topik tersebut. Biasanya dalam pertimbangan saya memilih itu ya berdasarkan dari kesesuaian kelompok riset, kemudian tentunya dengan topik yang memang bisa dari dosen penguji ini memiliki kompetensi di sana. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan. Untuk tahap berikutnya, setelah dari Korprodi menentukan dua orang dosen penguji, maka dari pihak jurusan, baik Kajur ataupun Sekjur, nanti akan mendapatkan notifikasi untuk penentuan tanggal ujian. Ya. Nanti di sini biasanya akan dilakukan pengecekan dulu, kesediaan dengan masing-masing dewan penguji, kira-kira kapan tanggal yang bisa disepakati. Jika sudah ditentukan, artinya kesepakatan keempat dosen pembimbing dan penguji itu sudah diputuskan, maka nanti dari pihak jurusan, baik Kajur ataupun Sekjur, yang akan memasukkan jadwal di SIA. Jadi nanti kalian akan mendapatkan notifikasi terkait dengan jadwal untuk ujian proposal kalian. Ya. Nah, proses ini berapa lama ya tergantung kesepakatan masing-masing dari Dewan Penguji. Karena ketentuan untuk ujian proposal itu dianggap sah apabila dihadiri minimal satu dosen pembimbing dan wajib dihadiri oleh kedua dosen penguji. Itu. Jadi biasanya kalau misalkan ada dosen penguji yang salah satu saja berhalangan hadir, maka jadwal itu tidak bisa disepakati. Tapi kalau misalkan kedua dosen penguji oke, dan ada satu dosen pembimbing yang bisa juga hadir, maka itu bisa dilaksanakan. Itu. Nah, misalkan jika dirasa terlalu lama untuk, terutama di dosen penguji ini untuk menentukan jadwal, maka ada kemungkinan salah satu ataupun dosen pengujinya itu akan diganti lagi ke dosen penguji yang lain yang bersedia. Seperti itu. Ya, jadi silakan diperhatikan, misalkan jangan nanti misalkan kalian kok terlalu lama sekali jadinya ya, karena proses ini yang cukup memakan waktu. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kesibukan masing-masing dosen. Seperti itu. Tapi paling tidak, kalian ditunggu dulu, ketika sudah jadwal sudah disepakati, maka pasti akan segera muncul jadwal di SIA. Seperti itu. Nah, kemudian jika jadwal sudah muncul, kemudian perlu disiapkan juga gini. Ketika kalian sudah mendaftar ujian proposal, ya,
kalian paling tidak sudah mulai menyiapkan mahasiswa yang akan hadir, moderator, kemudian file presentasi yang akan disajikan pada saat sesi ujian. Karena biasanya kadang jadwal itu bisa jadi agak mendadak. Misalkan sore baru muncul ataupun menjelang malam untuk ujian besok hari misalkan. Ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik begitu kalian sudah mengajukan proses daftar ujian proposal. Oke. Nah, jika jadwal ini sudah muncul, nanti kalian silakan umumkan undangan untuk mahasiswa khususnya itu di grup angkatan di WA, jadi di WA grup SIFORCE 21, serta di Telegram. Kalau di Telegram itu undangan untuk seluruh mahasiswa. Di sana kan ada mahasiswa yang hadir, baik mulai dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir di 2023 ini. Jadi silakan diumumkan, nanti template-nya kalian bisa lihat di Telegram. Bagi yang belum join di grup Telegram, silakan di join ke sana, nanti silakan lihat bagaimana format untuk undangan ataupun pengumuman ujian proposal kalian. Ya. Nah, setelah mengumumkan ini, kalian tetap ingat untuk menyiapkan 1 orang moderator mahasiswa dan memastikan peserta mahasiswa untuk hadir pada sesi ujian minimal 10 orang. Ya. Karena kalau kurang dari 10, maka ujian kalian tidak bisa dilaksanakan. Dan tentunya terpaksa harus melakukan penjadwalan ulang lagi di jurusan. Seperti itu. Nah, jika sudah, misalkan pada saat ujian itu hanya dihadiri oleh 3 orang dosen dengan formasi yang ini. 1 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji. Terus untuk dosen yang tidak hadir bagaimana? Nanti kalian bisa melakukan bimbingan ataupun ujian di luar dari sidang ini. Nanti kalian silakan hubungi dosen yang berhalangan hadir tersebut, dosen pembimbingnya, untuk berdiskusi kira-kira kapan bisa dilakukan sesi ujian secara personal. Oke. Nah, jika sudah klop, masing-masing dari dosen ini nanti akan memberikan catatan revisi di sistem. Selain juga nanti moderator juga berkewajiban untuk membantu mencatat poin-poin yang akan dijadikan bahan revisi oleh mahasiswa yang ujian. Ya. Nanti silakan kalian lihat di apa tuh namanya? Di sistem karya akhir catatan revisi dari masing-masing dosen penguji. Nah, jika catatan tersebut ini kalian sudah boleh mulai melakukan proses bimbingan untuk revisi pasca ujian proposal. Kemudian sama juga kalian akan mengunggah dokumen hasil revisi dengan tertuju ke masing-masing dosen. Untuk selanjutnya bisa di-ACC oleh keempat dewan penguji. Gitu. Nah, jika itu sudah, maka otomatis status kalian di karya akhir itu akan berubah menjadi ke proses pelaksanaan skripsi. Jadi kalian sudah bisa melakukan untuk riset dan yang lainnya. Nah, kemudian jika proses ACC dan proses bimbingan skripsi mulai dilakukan, silakan kalian mulai berprogres, melakukan bimbingan secara berkala dengan masing-masing dosen pembimbing, baik 1 ataupun 2. Prosesnya sama seperti ujian menuju ke ujian proposal, kalian bikin topik dulu di sistem karya akhir, nanti secara offline ataupun teknis bimbingannya sesuai dengan kesepakatan itu silakan dilakukan hingga kedua dosen pembimbing itu merasa bahwa sudah layak untuk diajukan ke sidang skripsi. Oke. Nah, sebelum mendaftar ujian skripsi, adik-adik diwajibkan untuk
mengikuti persyaratan ujian skripsi baik yang ditentukan prodi ataupun ditentukan oleh jurusan. Nanti seperti apa syaratnya, sebentar saya akan sampaikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Nah, kemudian jika sudah mendaftar ujian, sama juga nanti kalian akan mengupload dokumen skripsi yang akan diujiankan, kemudian dari Core Prodi menentukan dosen penguji, biasanya sih akan disesuaikan dengan dosen penguji yang sama saat ujian proposal, seperti itu. Tapi masih memungkinkan diganti jika ada kondisi atau situasi tertentu, misalkan ada yang dosen A misalkan menguji kalian saat di ujian proposal, tapi karena berhalangan ataupun misalkan karena tugas tertentu, tidak bisa melakukan ujian, itu biasanya bisa digantikan. Tapi untuk kasus ini hampir tidak pernah terjadi ya, artinya sangat jarang sekali. Nah, kemudian setelah itu kembali, setelah dari Core Prodi menentukan dosen penguji, dari pihak jurusan akan menentukan jadwal ujian skripsi. Kemudian, mahasiswa wajib melakukan ujian skripsi. Syarat ujian skripsi ini sah dinyatakan atau terlaksana apabila dihadiri minimal 3 orang dewan penguji. Dengan formasi 1 pembimbing dan 2 penguji, ataupun 2 pembimbing dan 1 penguji. Ya, ini ada perbedaan antara ujian skripsi ataupun dengan ujian proposal. Kalau di ujian proposal, minimal dihadiri 1 pembimbing dan wajib dihadiri 2 orang penguji. Sedangkan kalau di ujian skripsi, minimal totalnya itu adalah 3 orang wajib hadir. Baik itu 1 pembimbing dan 2 penguji, ataupun 2 pembimbing dan 1 penguji. Nah, bagaimana jika untuk dosen yang berhalangan hadir? Sama, kalian nanti akan melakukan ujian secara pribadi, sesuai dengan kesepakatan dengan dosen yang berhalangan hadir tersebut. Oke. Nah, kemudian untuk mahasiswa, setelah melakukan ujian skripsi dengan keempat dewan penguji, kalian wajib melakukan revisi hasil ujian skripsi dengan durasi maksimal 1 bulan terhitung sejak tanggal ujian. Ya. Apabila lewat dari 1 bulan, maka kalian wajib untuk melakukan ujian ulang. Oke, ini tolong dicermati. Sedangkan kalau proposal itu belum ada batasan yang ditetapkan. Tapi kalau untuk ujian skripsi, berdasarkan ketentuan dari fakultas, itu maksimal dilakukan 1 bulan sejak tanggal ujian. Jadi silakan dicermati dengan baik. Karena biasanya kadang setelah ujian skripsi, mahasiswa ngilang, tidak melakukan revisi. Nah, jika itu terjadi, maka terpaksa kalian harus ujian ulang lagi. Oke. Jadi itu untuk secara umum, alur proses skripsi mulai dari proposal hingga ujian akhir. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk alur dari yudisium. Jadi setelah kalian melakukan revisian ujian skripsi, tentu kalian harus melakukan proses pendaftaran untuk yudisium. Jadi yang menentukan kalian tanggal kelulusan kalian itu sesuai dengan tanggal kalian mengikuti kegiatan yudisium. Kalau dulu sebelumnya tanggal kelulusan kalian itu ditentukan berdasarkan kapan kalian ujian. Namun untuk aturan yang sekarang, tanggal kelulusan kalian itu ditetapkan sesuai dengan tanggal kapan kalian mengikuti yudisium. Oke. Untuk yang pertama, syarat yudisium itu tentu sudah di-ACC oleh keempat dewan penguji, kemudian sudah memenuhi tagihan produk skripsi untuk di prodi, itu ada video presentasi, kemudian ada poster ilmiah skripsi. Tentunya kalian di sini nanti mencantumkan juga nama dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalian. Kemudian melakukan pengecekan similarity untuk nanti kalian di SIA itu di bagian laporan akhir
itu ada untuk pengecekan similarity. Itu diajukan ke dosen pembimbing 1. Nah, perlu dicermati juga untuk pengecekan similarity ini, kalian bisa ajukan ke dosen pembimbing 1, ya. Jangan menggunakan jasa di luar sana. Kalau di luar itu ya kalian kan harus bayar, toh. Sedangkan kalau dengan pengecekan ini ya kalian sebenarnya gratis, tidak perlu bayar. Jadi silakan dimanfaatkan itu, tidak perlu keluar biaya untuk hanya pengecekan similarity. Ya, silakan dicermati dengan baik. Kemudian mengunggah bukti publikasi artikel ilmiah, terus menyiapkan tips and trick. Ya, tips and trick ini semacam gini kalian lah, pengalaman kalian selama mengikuti studi di Prodi SI, kira-kira poin apa yang bisa kalian jadikan tips and trick untuk dibaca oleh adik tingkat kalian ataupun audiens yang lain. Gitu. Kemudian mengunggah bukti tes bahasa Inggris. Ya. Ini untuk tagihan produk skripsi untuk di Prodi. Selanjutnya, kalian sudah selesai submit file proposal itu ke repositori Undiksa atau Perpus dan di Prodi. Ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya untuk dokumen skripsi itu masih dicetak untuk diserahkan ke Prodi 1 dan di Perpus 1. Biasanya seperti itu. Untuk mulai angkatan kalian, dari Prodi tidak lagi meminta hard copy dari skripsi kalian, tapi diganti dengan file skripsi yang gininya, soft filenya, ya, yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan pengesahan dari Dewan Penguji, kemudian dari pihak pimpinan fakultas. Gitu. Oke. Jadi cukup kalian untuk kebutuhan mencetak itu hanya satu dokumen untuk disetorkan ke Perpus Undiksa. Kalau yang di Prodi tidak perlu lagi. Tapi dengan catatan kalian harus mengunggah file skripsi ke repo di Prodi. Nanti untuk linknya saya akan infokan lebih lanjut di WA Group. Oke, ini sudah. Nah, kemudian ini yang perlu disampaikan, dicermati untuk pendaftaran ujian skripsi dan yudisium. Jadi untuk bisa daftar ujian skripsi, masing-masing dari kalian itu wajib pernah menghadiri minimal 10 kali ujian proposal. Ya. Jadi kalau kurang dari itu, untuk ujian kalian terpaksa ditunda dulu. Jadi paling tidak kalian pernah menghadiri minimal 10 kali ujian proposal mahasiswa lain. Baik itu kakak tingkat kalian yang akan ujian. Jadi silakan cek pengumuman di Telegram. Itu biasanya ketika ada jadwal, silakan kalian bisa hadir sebagai peserta, pelajari bagaimana pola ujiannya, kemudian topik yang diangkat, gitu. Nah, nanti untuk form kendalinya sudah ada, disiapkan, nanti saya akan jelaskan untuk kininya. Form yang akan dijadikan catatan untuk kalian berapa kali sudah menghadiri ujian proposal tersebut. Oke. Nah, kemudian dipastikan juga untuk bisa ujian skripsi itu semua nilai mata kuliah sudah harus muncul, ya. Dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus. Nanti di sini akan dicek oleh jurusan sebelum kalian akan dijadwalkan ujian. Tentu biasanya kalian akan diminta untuk mengunggah KDN. Ya, KDN sementara. Jadi kalau ini sudah oke, baru kalian bisa dinyatakan untuk penjadwalan ujian. Kemudian, mahasiswa memiliki tes bahasa Inggris dengan skor minimal 450 untuk EPT ataupun ITP, ataupun yang setara dengan itu. Jadi adik-adik bisa menggunakan skor EPT. EPT ini biasanya yang dilaksanakan oleh ULB Undiksa, kemudian ITP, IBT maksudnya ya, bukan ITB. IBT, Duolingo, ataupun TOEFL Prediction.
Untuk ITP-nya itu sebenarnya dari Prodi tidak mewajibkan ITP yang benar-benar ITP, tapi hanya sekedar TOEFL prediction, silakan. Dari tentunya lembaga yang kredibel. Karena ada dari beberapa gini yang sifatnya gratis itu dari segi kredibilitasnya masih belum bisa divalidasi. Contohnya seperti yang dari Pari Kediri itu masih belum bisa dinyatakan valid karena dari segi proctoring ujiannya itu belum memenuhi standar. Sehingga kalau biasanya saran saya yang gini mungkin kalian bisa manfaatkan yang dilakukan oleh IPT yang ada di ULB. Karena dari segi biaya itu lebih murah dari segi gini ya, dibandingkan dengan ITP. Ya. Nah, untuk ini bisa dijadikan syarat daftar ujian skripsi dan bisa disusul paling lambat sebelum daftar yudisium. Jadi paling tidak dari sekarang silakan kalian mulai menyiapkan untuk skor ini. Kalau misalkan sudah ada yang punya itu silakan apa namanya tidak perlu lagi untuk tes. Karena dari prodi tidak mensyaratkan batas tahunnya. Ya, paling tidak kalian selama mahasiswa ini sudah pernah mengikuti tes bahasa Inggris itu bisa digunakan. Oke. Nah, kemudian mahasiswa wajib menghasilkan publikasi yang dikonsultasikan dengan kedua dosen pembimbing. Ini nanti untuk menjadi syarat daftar yudisium. Jadi nanti akan dicek sebelum mendapatkan pengesahan dari Korprodi untuk pengunggahan yang ini. Pengunggahan tagihan produk skripsi. Jadi ini tagihan-tagihan ini yang produk skripsi ini akan menjadi pengecekan sebelum kalian minta tanda tangan saya selaku Korprodi di buku skripsi kalian. Dan pastikan juga ketika untuk sebelum minta tanda tangan pengesahan, baik Dewan Penguji ataupun dari fakultas, itu pastikan dokumen skripsi kalian sudah terjilid. Oke. Ini untuk pendaftaran, jadi silakan dicermati mana yang menjadi syarat daftar ujian skripsi, mana yang menjadi syarat daftar untuk yudisium. Oke. Nah, kemudian untuk syarat selanjutnya, ya ini untuk tagihan ini, produk skripsi, di Prodi yaitu ada poster, karya ilmiah kalian, video presentasi, tips and trick, dan tagihan-tagihan yang lain. Ini sebagai syarat untuk kalian bisa mendaftar yudisium. Nah, kemudian untuk mahasiswa itu tidak perlu lagi menyetorkan hard copy dokumen skripsi ke Prodi. Ini untuk ke Prodi ya. Tapi kalau di lembaga, di perpus itu wajib. Namun digantikan dengan soft copy dokumen skripsi yang lengkap berisi tanda tangan pengesahan. Biasanya ketika kalian akan mensubmit ke repository, biasanya itu yang sudah lengkap. Jadi kalian 2 kali menyetorkan ke perpus 1 yang hard dan soft copy, sedangkan untuk yang di Prodi cukup yang soft copy saja. Oke. Jadi ini bisa dilakukan untuk yang ke Prodi ini bisa dilakukan saat daftar yudisium atau paling lambat setelah acara yudisium kalian. Itu silakan diunggah. Nah, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk bergabung ke grup alumni namanya AISA di Telegram. Ini bisa dilakukan saat proses pendaftaran yudisium ataupun paling lambat setelah acara yudisium dilaksanakan. Itu. Oke. Mungkin itu untuk alur gininya. Nah, kemudian di sini saya sampaikan untuk alur pendaftaran sidang skripsi yang ditetapkan oleh jurusan Teknik Informatika. Jadi untuk alurnya secara umum seperti ini, pastikan laporan skripsi ataupun tugas akhir itu di-ACC oleh kedua dosen pembimbing di sistem SIA-NG, khususnya di sistem karya akhir. Kemudian jika sudah ACC, sudah dijadwalkan, untuk gini, sudah ditentukan dosen penguji, kalian silakan akses link ini, Go-Undiksa CID, Reg Sidang TI. Nanti di sini akan disediakan Google Form yang disediakan oleh jurusan. Silakan kalian penuhi tagihan-tagihan yang diminta di Google Form tersebut.
Setelah itu barulah jurusan akan menginputkan atau menentukan jadwal sidang skripsi kalian. Hingga akhirnya kalian bisa melakukan ujian. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk formulir kehadiran seminar proposal, nanti kalian silakan cetak, print, dan dipastikan untuk gini, kalian menjaga baik-baik formulir ini. Ya, jadi ada 2 halaman. Kalian kan minimal wajib hadir itu 10 kali. Nanti silakan diisi nama kalian, NIM kalian, kemudian di sini diisi nomor mulai kapan gini kalian ikut, misalkan tanggal berapa ada ujian proposal, nama presenternya siapa, artinya mahasiswa yang ujian saat itu. Kemudian di sini kalian tuliskan poin presentasi, artinya dari topik yang disajikan tersebut, poin-poin apa saja yang bisa kalian simak. Tentu nanti akan sebagai validasi itu akan diparaf oleh dosen pembimbing mahasiswa yang ujian. Di sini di bagian hadir. Kalau kalian misalkan bertanya, nanti di sini ada paraf juga. Dan diwajibkan juga kalian minimal pernah bertanya sekali dari 10 kali kalian menghadiri proses sidang proposal ini. Ya, nanti form inilah yang nanti akan kalian unggah sebelum mendaftar ke ujian skripsi. Ya, jadi silakan dipenuhi minimal tertera 10 kali itu baru bisa dijadwalkan. Oke. Nah, kemudian pada saat untuk mengajukan pengesahan laporan skripsi ini kondisi untuk pasca ujian skripsi sebelum kalian mendaftar ke yudisium. Di sini ada daftar periksa mandiri namanya. Jadi kalian silakan cek. Untuk similarity itu dipastikan ada di bawah 20%. Jadi nanti kalau hasil pengecekan dari dosen pembimbing menyatakan masih di atas ini, silakan direvisi dulu dokumen skripsinya untuk dilakukan pengecekan ulang. Ya. Kemudian bukti submit, dan di sini masih ada tambahan untuk gini, nanti saya revisi lagi. Kemudian untuk produk diunggahnya itu ada di link yang tertera sini. Ini untuk kalian jadikan catatan pribadi masing-masing, kira-kira sudah memenuhi enggak dari tagihan-tagihan ini. Makanya namanya adalah daftar periksa mandiri. Kalian secara mandiri mengecek tagihan yang disyaratkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk form keterangan publikasi, artikel, ini sebenarnya ada 2 jenis ya, karena syarat dari lembaga saat ini kalian diwajibkan masih untuk status publikasinya itu adalah sampai submit, belum sampai publish. Nah, oleh karena itu kalian bisa melakukan publikasi dari artikel ilmiah ataupun dari artikel gini, bukan produk dari skripsi kalian. Misalkan pada saat kuliah kalian sudah ada pernah melakukan publikasi, tentunya salah satu anggotanya itu wajib ada salah satu dosen dari Prodi SI. Oke, itu silakan dicantumkan. Ya. Jadi dipilih salah satu. Kalau misalkan kalian publikasi artikelnya itu dari hasil skripsi, gunakan form yang ini. Silakan isi name, nama, kemudian judul skripsi kalian, judul artikel, pembimbing 1, pembimbing 2, nama jurnal, status akreditasi jurnal. Jadi kalian wajib mensubmit artikel kalian itu ke jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta. Ya. Nanti status publikasinya apakah submit ataupun sudah publish. Jika sudah publish, maka disertakan link artikel kalian yang di sini. Kemudian diisi nama, tanda tangan kalian, dan mengetahui dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 kalian di sini. Sedangkan kalau misalkan ada yang sudah memiliki artikel ilmiah yang bukan dari hasil skripsi, itu minimal ada 1 dosen yang mengetahui di sini untuk tanda tangan. Gitu. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu pengarahan yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya persilakan. Ya. Nah, jadi menginformasikan juga nanti di WA grup kalian kan itu saya kemarin sudah menginformasikan data statistik terkait dengan info skripsi mulai dari angkatan yang pertama sampai ke kalian. Nanti secara berkala itu biasanya setiap weekend, hari Sabtu, saya akan kirim data terakhir. Ya. Jadi kalian bisa cermati siapa rekannya atau misalkan status kalian sudah sampai tahap mana. Biasanya saya cek itu di mana yang begitu kalian sudah mengajukan topik itu sudah bisa dicatat sebagai topik di tahap proposal. Kemudian bagi yang sudah melakukan ujian proposal nanti akan berpindah ke tahap skripsi. Seperti itu. Oke, di sini saya di chat room. Oke, ada Syahrul. Saat ujian proposal, peserta harus dari Prodi SI, Pak. Ya, dari Prodi SI minimal 10. Kalau misalkan ada dari Prodi lain, itu silakan. Tapi yang wajib dinyatakan gini dari Prodi SI. 10 peserta. Seperti itu, Syahrul. Kemudian dari Dita, untuk formulir kehadiran nanti bisa di-share. Nanti saya akan share di gini, apa namanya, baik di WA Group ataupun nanti ada di eh, web SI di bagian karya akhir. Itu sebenarnya form-form sudah ada banyak di sana, nanti silakan dicek satu persatu. Kemudian Gusti Ayu, izin bertanya Bapak, apakah kita diperbolehkan untuk upload topik di sistem tugas akhir walaupun tidak mengambil mata kuliah skripsi di KRS? Untuk ini tidak boleh dulu ya, karena ini terkait dengan pencatatan di jurusan. Jadi pastikan kalian mengambil mata kuliah skripsi di KRS baru mengunggah topik di sistem tugas akhir gitu ya. Jangan mengunggah dulu tapi kalian belum melakukan KRS-an. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Kemudian terkait topik skripsi pada siap terdapat beberapa rekomendasi apakah boleh mengambil topik tersebut. Oke. Ya, jadi bagi adik-adik nanti di bagian rekomendasi topik itu kalian diizinkan untuk mengambil topik yang sudah di-share oleh dosen-dosen. Ya, jadi tentunya silakan kalian berdiskusi secara pribadi dengan dosen yang mengajukan tawaran topik tersebut untuk proses gininya. Jadi biasanya nanti kadang dosen juga akan secara berkala mengajukan gini tawaran topik. Kalau kalian berminat, silakan itu bisa diambil. Oke, kemudian selanjutnya Ferdian, untuk 10 orang itu sudah termasuk moderator atau di luar moderator ya. Jadi 10 orang peserta, satu orang moderator dan satu mahasiswa kalian yang akan ujian. Oke, jadi pesertanya yang 10 orang di luar dari moderator.
Apakah benar minimal 1 kali pernah menjadi moderator untuk ujian proposal lainnya? Oke, untuk yang syarat moderator untuk saat ini belum diatur ya. Tapi kalau seperti di PTI dulu memang ada syarat pernah minimal menjadi 1 kali moderator. Tapi untuk di Prodi belum menentukan ini. Tapi kalian syaratnya adalah minimal 10 kali pernah menghadiri ujian proposal. Itu sebagai syarat di ujian skripsi. Jadi misalkan kalau kalian apa tuh namanya sudah dinyatakan ACC nih untuk maju ujian proposal tapi belum memenuhi 10 kali, itu masih bisa kalian melakukan ujian proposal. Oke. Oke, izin menanggapi pertanyaan Mas. Berarti apabila kita ambil topik yang diajukan di sistem dosen, di sistem otomatis dosen yang mengajukan tersebut menjadi pembimbing satu. Nggih, benar. Jadi biasanya diprioritaskan dosen yang apa itu namanya, yang memiliki topik tersebut yang akan diprioritaskan menjadi pembimbing satu. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit info juga sebenarnya di sini untuk di SI itu tidak secara spesifik ya membatasi tupoksi dari pembimbing satu ataupun pembimbing dua. Semua memiliki wewenang untuk pengecekan tata tulis, konten atau apapun itu ya. Seperti kalau dulu pengalaman saya di kuliah di UGM itu memang ada sedikit perbedaan antara pembimbing satu dan pembimbing dua. Kalau pembimbing satu lebih fokus ke konten atau substantif dari riset, kemudian kalau pembimbing dua itu cenderung biasanya ke tata tulis, ada yang seperti itu. Tapi kalau di prodi kita di SI itu baik pembimbing satu ataupun pembimbing dua itu sejajar ininya, apa itu namanya, tupoksinya. Kemudian untuk proses bimbingan nanti ya silakan kalian bimbingan dengan kedua dosen pembimbing. Jadi tidak mesti kalian harus ke pembimbing satu dulu, setelah itu selesai baru ke pembimbing dua, enggak gitu. Jadi silakan lakukan bimbingan secara merata. Ya. Dan tentunya masing-masing dari dosen tersebut memiliki cara bimbingan masing-masing. Itu nanti silakan disesuaikan. Saya izin bertanya, semester sebelumnya pernah menghadiri, apakah masih bisa digunakan untuk pembukti tersebut. Nah, untuk ininya mulai diberlakukan saat ini, Ana, ya. Jadi mulai terhitung saat ini. Karena kalau yang sebelumnya kan belum bisa divalidasi untuk pengecekan. Nanti silakan kalian secara aktif lihat di grup Telegram ya, untuk info-info terkait dengan jadwal proposal. Seperti itu. Nah, kemudian khusus menginformasikan juga untuk Kusuma Dewantara yang akan ikut ke MCUT Taiwan. Nah, terkait dengan syarat ini nanti kita bisa diskusikan secara pribadi ya, untuk teknisnya seperti apa. Silakan bisa hubungi saya lewat WA grup, WA pribadi. Oke. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Oke, Diva, silakan bisa bertanya langsung. Baik, apakah sudah masuk Pak suaranya? Ya, sudah. Baik, kan sebelumnya di sini ada syarat itu minimal menempuh 120 SKS Pak ya, Ya, dan itu dibuktikan dengan kartu hasil studi. Nah, sebelumnya kan sebenarnya saya sudah menempuh itu 130 SKS, namun terkait ekuivalensi mata kuliah magang itu kan masih proses Pak ya, sehingga ya. sistem itu masih kurang 4 SKS, jadi masih 116 dan itu belum bisa mengajukan topik di karya akhir. Kira-kira apakah bisa saya itu berkonsultasi dulu dengan dosen pembimbing untuk terkait topik Pak ya, meskipun mata kuliahnya itu bisa dibilang belum memenuhi syarat gitu Pak. Oke. Nah, terkait gini, untuk
menyinggung juga terkait dengan ekuivalensi adik-adik yang semester lalu mengikuti MBKM baik magang, studi independen ataupun yang lainnya. Untuk saat ini masih penerbitan SK itu masih dalam proses di fakultas, jadi silakan ditunggu. Nanti untuk penginputan nilai itu nanti secara otomatis akan dilakukan koordinasi dengan tim di UPTIK. Nah, kemudian terkait dengan pendaftaran adik-adik di sistem karya akhir, memang karena syarat tempuhnya ini misalkan masih kurang dari 120 SKS, itu kan otomatis kalian tidak akan bisa mengakses itu. Nah, sebagai strategi awal, misalkan kalian sudah yakin akan mengambil skripsi di semester depan ini, silakan lakukan diskusi informal dulu dengan calon dosen pembimbing, khususnya pembimbing 1 terutama, untuk bisa berdiskusi. Nanti jika sudah secara by system itu sudah dinyatakan sah, kalian bisa langsung melakukan proses pengajuan. Seperti itu. Kira-kira jelas, Diva? Baik Pak, berarti itu masih dimungkinkan Pak ya untuk proses pengajuan topik tetapi secara informal dulu gitu Pak ya? Masih bisa. Jadi silakan kalian bisa gini dulu. Ya. Oke, baik terima kasih Pak. Nah, kemudian sedikit informasi juga untuk adik-adik. Berdasarkan pertimbangan juga dari calon dosen pembimbing atau calon dosen pembimbing terutama, untuk Pak Ardwi, Bu Diatri, dan Bu Yudia, untuk saat ini sementara gini dulu, apa tuh namanya, tidak diajukan dulu sebagai dosen pembimbing, karena mengingat jumlah bimbingan yang saat ini masih aktif itu berada di angka 20-an mahasiswa. Jadi ini juga sudah kesepakatan dari beliau untuk tidak dulu menerima apa namanya, calon mahasiswa bimbingan. Nanti jika secara kuota itu sudah berkurang, itu baru bisa dipilih lagi. Kemudian untuk ini perlu dicermati juga, seperti Pak Surya Mahendra, kemudian ada dosen baru, Pak Tri namanya, itu untuk pembimbingan hanya masih bisa di-set sebagai dosen pembimbing 2. Jadi misalkan adik-adik sudah diskusi nih dengan Pak Surya misalkan, topiknya dari Pak Surya misalkan atau gininya, nah nanti secara administratif itu dari Prodi itu akan men-set Pak Surya sebagai pembimbing 2, ya, ataupun Pak Tri sebagai pembimbing 2. Nanti yang pembimbing satunya ini akan diarahkan oleh Prodi siapa yang bisa dipropos gitu. Jadi secara administratif, dan itu untuk dosen baik Pak Surya ataupun Pak Tri itu sudah tahu untuk kasus ini, ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meskipun itu misalkan tertera pembimbing 2 misalkan, karena bebannya ya sama ya, jadi tidak ada perbedaan baik pembimbing 1 ataupun pembimbing 2 seperti itu. Itu karena secara administratif untuk kedua dosen ini masih belum diizinkan untuk sebagai pembimbing 1. Sedangkan kalau dosen yang lain itu dipersilakan, kecuali 3 dosen ini, ya. Kalaupun kalian misalkan ingin diskusi topik ya silakan. Kalau misalkan dari baik Bu Yudia, Bu Diatri ataupun Pak Ardi misalkan masih oke, ya silakan bisa diajukan sebagai pembimbing. Tapi kalau dari diskusi terakhir beliau-beliau bertiga ini meminta dulu untuk tidak dipilih dulu untuk sebagai pembimbing seperti itu. Oke. Mungkin silakan itu diperhatikan dulu dengan baik untuk strategi pemilihan dosen pembimbing. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Yang Pak, untuk skor Duolingo lebih dari 90, apakah sudah memenuhi syarat TOEFL? Nanti silakan dicek
cek untuk ekuivalensinya ya, untuk gini. Silakan disertakan. Kalau misalkan sesuai dengan gininya, konversinya sama dengan 450, maka bisa digunakan. Seperti itu. Oke, melanjutkan dari Putra Utama, Ayu Ananda. Berarti bisa ujian untuk bisa ujian proposal harus mengambil mata kuliah skripsi dulu ya. Harus KRS-an dulu untuk gininya. Apa itu namanya? Harus kalian mengambil KRS skripsi dulu untuk bisa melakukan ujian proposal seperti itu. Nah, kemudian ini apa itu namanya? Misalkan semester depan ingin fokus mencapai ujian proposal dilanjutkan. Oke, jadi gini, terkait dengan eh, karakteristik dari mata kuliah skripsi ini, adik-adik, ya, kalian kan akan mengambilnya itu semester depan, misalkan. Ya. Nanti semester depan berarti kan kalian semester 7 itu ngambil mata kuliah skripsi. Kemudian jika sampai akhir semester 7 kalian belum selesai sampai sidang, itu tentu kan nilainya akan tertera E dulu. Maka kalian di semester berikutnya itu akan mengambil KRS lagi. Ya. Atau misalkan seperti ini kasus kondisi kalian sudah mengambil di gini di semester depan mata kuliah skripsi. Kemudian pada saat menjelang gini semesteran berakhir ya, jadi input nilai sudah lewat, tapi kalian baru ujian skripsi, maka itu tidak masalah. Kalian tidak perlu lagi KRS-an di semester depannya. Karena kalian sudah pernah mengambil dan nilai skripsi itu bisa keluar kapanpun. Gitu. Ya. Maka itu pentingnya seperti ada pengalaman di kakak tingkat kalian, di semester 7 karena terlewat untuk pengecekannya, dia sudah mengambil ujian proposal segala macam. Nah, karena belum melakukan KRS mata kuliah skripsi, maka terpaksa dia harus menunggu proses KRS-an di semester berikutnya. Padahal dia sebenarnya sudah bisa ujian sebelum periode KRS-an tersebut. Gitu. Ya. Jadi makanya untuk mata kuliah ini, skripsi ini tidak perlu kalian khawatir karena nilainya bisa keluar kapanpun tanpa perlu menunggu periode KRS-an di semester berikutnya. Gitu. Nah, kemudian untuk yudisium juga itu biasanya dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan, sesuai dengan pertimbangan dari fakultas. Jadi yang menjadi patokan kalian untuk di skripsi ini adalah yudisium sebenarnya, ya, bukan masalah KRS-an. Tapi kalau kalian semester depan tidak ambil KRS skripsi dan ternyata kalian begitu lewat semester 7 misalkan begitu selesai semesteran itu kalian sebenarnya sudah bisa ujian skripsi, tapi karena kalian belum mengambil KRS skripsi, maka terpaksa kalian harus menunggu periode KRS-an dulu. Tentu kan kalian sendiri yang rugi kan. Ya. Jadi silakan diambil untuk KRS skripsi semester depan. Nah, nanti untuk pertimbangan lebih detail, silakan kalian bisa berdiskusi dengan dosen PA masing-masing. Ya. Nanti dosen PA yang akan memberikan pertimbangan lebih detail sesuai dengan kondisi kalian. Gitu. Namun jika misalkan kalian apa itu namanya sedang mengambil mata kuliah baik magang ataupun mata kuliah keilmuan, itu kalian bisa ujian skripsi itu setelah kalian selesai mendapatkan KHS. Jadi begitu KHS sudah keluar semua, maka setelah itu bisa langsung kalian ujian skripsi. Gitu jadinya. Oke. Mungkin itu perlu dicermati untuk ininya. Kemudian kira-kira jelas untuk Putra ya terkait dengan pertanyaannya. Itu Putra English.
Post test English dari TBI, apakah bisa sertifikatnya? Oke, nanti mungkin untuk gininya bisa dikirimkan Japri Wira ya, untuk saya analisis kira-kira bisa untuk memungkinkan sebagai syarat ini. Oke, silakan apakah ada pertanyaan lagi? Oke, misalkan kita ujian proposal semester 7 namun belum rampung hingga ujian skripsi, nanti di semester 8 apakah mengulang ujian proposal? Tidak perlu. Kalian cukup ujian proposal itu hanya 1 kali. Ya. Jadi asumsinya kalian ya sedang melakukan riset itu. Ya. Tidak perlu ujian proposal lagi. Tapi kalau kalian misalkan sampai periode KRS-an belum ujian skripsi, silakan dilakukan pengambilan KRS lagi untuk di semester 8. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan jelas Syahrul ya untuk gininya. Jadi kalian tidak perlu ujian proposal, misalkan di semester 7 itu belum ujian skripsi. Nah, kemudian di sini menyampaikan dan sekaligus menegaskan juga sedikit di luar dari pengarahan skripsi ini, terkait dengan adik-adik yang akan mengambil mata kuliah konsentrasi ya, yang di semester 7 ini. Jadi untuk mata kuliah konsentrasi itu, kalian harus mengambil konsentrasi sekitar 9 SKS, atau jadi 3 mata kuliah. Kemudian untuk listnya nanti akan saya umumkan di grup mata kuliah apa saja yang akan ditawarkan baik untuk konsentrasi MSI, RIB, dan keamanan cyber. Biasanya kalau yang RIB dan untuk keamanan cyber itu kan memang sudah tertera 3 mata kuliah, yang untuk MSI yang ada beberapa pilihan, namun biasanya untuk Prodi itu menetapkan ada mata kuliah e-bisnis atau IGAF kalau tidak salah. Kemudian ada PSSI atau pencerahan strategik SITI, dan mata kuliah manajemen kualitas. Gitu. Nah, kemudian untuk mata kuliah pilihan umum, itu yang diambil adalah mata kuliah testing dan pemrograman web framework. Jadi total ada 5 SKS untuk MKPU atau pilihan umum. Seperti itu. Jadi itu sedikit untuk ini, apa itu namanya, mata kuliah konsentrasi. Nanti saya akan kirimkan listnya di PA Group. Oke. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan lagi terkait dengan skripsi? Kalau tidak ada lagi, apakah bisa dicukupkan ya untuk sesi pengarahan ini? Nanti untuk ininya, apa itu namanya? Jika ada yang terlewat, kalian bisa simak kembali rekaman pengarahan ini, ataupun nanti bisa diskusi lebih lanjut jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan. Mungkin itu dari saya. Di waktu sudah menunjukkan pukul 11.15, jadi kurang lebih 1 jam sudah kita
lakukan sesi diskusi. Nanti silakan untuk strategi itu kalian bisa berkoordinasi dengan masing-masing PA ataupun dengan saya selaku Core Prodi. Nanti mari kita apa namanya? Cari solusi yang terbaik untuk studi kalian seperti itu. Oke. Mungkin itu ya untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga kalian bisa lulus tepat waktu sesuai dengan harapan masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di sesi lainnya.